Shabbat Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu kembali. Kami sadar akan segala keterbatasan kami. Tapi kami yakin karena pertolongan Roh Kudus sajalah membuat kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 22 Mei 2021 kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 6. Judulnya adalah penyertaan dan berkat di negeri orang. Penyertaan dan berkat di negeri orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini diawali dengan sebuah kalimat demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Apa maknanya? Apa arti dari kalimat ini? Itu artinya bahwa umat Tuhan tidak luput dari permasalahan bersama. Demikianlah yang dialami Ishak. Ishak adalah anak perjanjian. Tetapi Ishak tidak kebal terhadap masalah. Ketika masalah menimpa negeri itu, di mana Ishak tinggal, maka dia juga mengalaminya. Jadi umat Tuhan ini tidak kebal terhadap masalah ketika dialami secara bersama-sama. Dia tidak diistimewakan seperti umat Tuhan yang ada di Mesir, bangsa Israel yang ada di Mesir ketika zaman Musa ya. Ini secara umum seperti itu. Jadi kalau ada masalah bersama, maka umat Tuhan ini ya kena juga begitu ya. Kena juga masalah itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini. Dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 ini. Yang pertama, ada usaha untuk mengatasi masalah sebagaimana wajarnya. Ada usaha untuk mengatasi masalah sebagaimana wajarnya. Kita baca ayat 1 dulu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dikatakan di ayat itu, ini bukan masalah yang pertama atau bukan kelaparan yang pertama. Kalau kita lihat peristiwanya di mana itu? Itu ada di Kejadian 12 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi zaman Abraham itu juga sudah terjadi kelaparan, atau ketika itu masih disebut sebagai Abram ya, sebagai Abram. Sudah ada kelaparan. Makanya dikatakan di ayat ini adalah ini bukan kelaparan yang pertama, ini bukan masalah kelaparan yang pertama, sudah pernah terjadi sebelumnya. Menarik, di sini disebutkan bahwa Ishak pergi ke Gerar. Ishak pergi ke Gerar. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Apakah ini tindakan pengecut? Lari dari masalah. Tindakan pengecut, lari dari masalah. Tidak ya, tidak. Ini hal yang wajar. Nah, memang tidak ada makanan, tidak ada
bahan pokok untuk dibuat makanan di negeri itu, ya wajar kalau dia pergi ya, keluar dari tempat itu. Ya kalau ada di situ ya pasti lama-lama ya mati juga karena tidak ada yang dimakan ya, karena terjadi kelaparan yang hebat di negeri itu. Jadi Ishak pergi ke Gerar ini tindakan yang wajar. Ya, dia bukan pengecut, tapi ya sewajarnya manusia ya berusaha sebisa dia. Kenapa Gerar? Nah, Gerar ini masih tempat yang terdekat. Masih tempat yang terdekat dari Ishak tinggal ya, masih terdekat dibandingkan dari Mesir ya. Mesir kan jauh lah, nanti kita lihat hal itu berkaitan dengan Mesir juga. Jadi kenapa ke Gerar? Ya sangat mungkin karena ini terdekat. Ya. Sangat mungkin itu terdekat. Itu masih termasuk wilayah yang disebut di sini adalah Filistin, yang rajanya adalah Abimelek. Jadi apa yang dilakukan oleh Ishak adalah sesuatu yang wajar. Jadi kita tidak perlu menggali untuk menghakimi Ishak kok begini, tidak perlu. Karena jelas ini merupakan hal yang wajar. Jadi memang ada usaha untuk mengatasi masalah itu ya sebagaimana wajarnya. Ishak melakukan hal itu untuk mengatasi masalah kelaparan, ya sebagaimana wajarnya dia pergi ke tempat yang diharapkan ada makanan di sana. Kemudian hal yang kedua, hidup sesuai petunjuk Tuhan. Hidup sesuai petunjuk Tuhan. Perhatikan perkembangannya. Saya Bapak Ibu perhatikan perkembangannya. Tadi dijelaskan bahwa ya diatasi secara sewajarnya. Tetapi kemudian ada petunjuk Tuhan. Jadi harus hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mari kita baca ayat 2, 3a, dan 6. Demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Tadi saya sebutkan ya. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 3a, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ayat yang ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, dia keluar dari tanah di mana dia berada yang mengalami kelaparan, lalu pergi ke Gerar. Kemungkinan di Gerar juga tidak begitu subur ya. Itu kan masih dekat-dekat aja. Apalagi Gerar ini kan kalau dilihat dari peta itu bagian selatan itu kan ya dekat-dekat dengan padang gurun begitu ya. Jadi kemungkinan tidak terlalu subur. Nah, bisa jadi itu ya mendengar Mesir itu sangat subur. Mesir ini dari dulu memang negeri yang subur. Karena Sungai Nil ya, karena Sungai Nil itu berkat Tuhan luar biasa bagi negeri itu. Ada Sungai Nil. Sehingga negeri itu negeri yang subur. Nah, kemungkinan Ishak itu ya mendengar hal itu. Ada kemungkinan dia ingin ke sana. Karena kalau kita perhatikan, Abraham juga begitu. Abraham kan tadi, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir. Jadi ayahnya pergi ke Mesir, ya ada kemungkinan Ishak mau pergi ke Mesir. Tempat yang bisa menyelesaikan masalah kelaparan, dia pergi ke Mesir, subur tanahnya. Tetapi petunjuk Tuhan menyuruh untuk tinggal di Gerar. Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Kecenderungannya adalah pergi ke Mesir itu karena subur. Karena tanah yang luar biasa subur. Pertanyaannya, mengapa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Mengapa Tuhan malah menyuruh Ishak tinggal di Gerar? Yang negerinya ini juga tidak terlalu subur begitu ya. Supaya apa? Supaya Ishak bergantung kepada Tuhan.
Kalau dia pergi ke Mesir, dia mendapatkan kelepasan dari kelaparannya itu. Karena tanahnya begitu subur. Bisa jadi dia akan melalaikan Tuhan. Bisa jadi dia akan mengabaikan Tuhan. Toh kelaparan bisa diatasi sewajarnya, yaitu pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan jelas melarang Ishak untuk pergi ke Mesir dan supaya tinggal di Gerar, yaitu supaya Ishak bergantung kepada Tuhan, bukan kepada Mesir, bukan kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menarik di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Artinya bahwa Ishak menjalani hidup sesuai petunjuk Tuhan. Sesuai petunjuk Tuhan. Ini perkembangan. Tadi dia menjalani hidup ya sewajarnya lah mengatasi kelaparan seperti apa. Sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi ketika ada petunjuk Tuhan, maka dia hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ini perkembangan. Dan perkembangan yang kemudian puncaknya adalah Tuhan memberkati umatnya yang taat. Tuhan memberkati umatnya yang taat. Kita baca ayat 3b sampai yang kelima. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Tuhan memberkati umatnya yang taat. Berkat Tuhan sesuai janji Tuhan. Berkat Tuhan sesuai janji Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Sesuai dengan janji Tuhan itu, Ishak itu ya sebagai keturunannya juga akan memiliki anak dan seterusnya. Seterusnya sampai menjadi bangsa yang besar. Jadi sesuai dengan janji Tuhan, berkat Tuhan itu akan turun. Berkat Tuhan itu adalah diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Dikatakan, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Ishak diberkati dan melalui keturunannya bangsa-bangsa lain akan mendapat berkat. Jadi intinya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Ishak taat dan diberkati. Perhatikan perkembangan yang saya sebutkan tadi. Awalnya Ishak ya berusaha sebagaimana wajarnya manusia untuk mengatasi masalah. Tetapi ketika petunjuk Tuhan itu ada bagi dia, maka dia hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan ketika dia hidup sebagai orang yang taat kepada Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka Tuhan memberkati dia. Dan terakhir dia, keturunannya tentunya harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Suatu perkembangan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, jalani hidup sesuai dengan yang kita tahu. Jalani hidup sesuai dengan yang kita tahu. Kalau kita tahu mengatasi masalah A, ya jalani aja dulu. Jalani. Kita bisa mengatasi masalah B, ya jalani. Kita tahu untuk mengatasi masalah C, ya jalani. Dan seterusnya. Hidup sesuai yang kita tahu. Karena itu sewajarnya sebagai manusia. Itu merupakan wujud tanggung jawab kita masing-masing.
Jadi apa yang kita bisa ya kita lakukan. Jangan diam aja. Kalau ada kelaparan ya bagaimana melakukan sesuatu yang bisa untuk mengatasi kelaparan. Jadi hidup sesuai dengan yang kita tahu. Tetapi perhatikan yang kedua. Kalau Tuhan memberi petunjuk, jalani. Kalau Tuhan memberi petunjuk kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, mari kita jalani. Jadi kita hidup sesuai petunjuk Tuhan. Ingat yang ketiga, berkat akan muncul di tengah masalah. Oleh karena kita mengikuti petunjuk Tuhan. Berkat akan muncul di tengah masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saya ingin saksikan selama pandemi ini, ya berkat Tuhan begitu banyak ya bagi saya dan keluarga. Begitu banyak ya. Ya, tidak perlu saya ceritakan betapa banyaknya berkat Tuhan untuk kehidupan ini, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Ya, ada kebutuhan tambahan, ada lagi yang menutup. Ada kebutuhan tambahan, ada yang menutup. Banyak kalau dihitung ya banyak. Itu di tengah pandemi, Bapak Ibu. Saya yakin bahwa Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang seperti itu. Walaupun bentuk berkat Tuhan itu ya berbeda-beda. Bapak Ibu jangan mengharapkan berkat yang sama dari orang percaya lain yang diberkati Tuhan. Tidak perlu itu, karena berkat yang kita terima itu dalam bentuk ya bervariasi sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa ada berkat Tuhan yang muncul di tengah masalah. Kalau sekarang kita ini mengalami masalah pandemi secara bersama, Tuhan bisa memberkati kita. Muncul dengan berbagai bentuk. Yakinlah Tuhan bisa memberkati kita. Di tengah masalah yang kita hadapi. Asal tadi hal yang kedua, kalau Tuhan sudah memberi petunjuk, ya jalani. Lakukan, jangan bandel. Ya kalau Tuhan sudah memberi hikmat, kepekaan kepada Bapak Ibu, dan orang berkata, Roh Kudus sudah bersuara, ya berbicara dengan kita di dalam hati nurani kita. Jalani, taatlah kepada firman Tuhan, taatlah kepada perintah Tuhan. Maka berkat itu bisa muncul di tengah masalah yang Anda hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi, pertumbuhan ini atau perkembangan ini, penyertaan dan berkat di negeri asing, itu kita bisa ambil kesimpulannya yaitu bahwa sewajarnya kita bertanggung jawab untuk mengatasi masalah. Tetapi kedua, ketika Tuhan memberikan petunjuknya, hikmat, kepekaan kepada kita, jalani itu. Dan percayalah bahwa di tengah masalah yang Anda hadapi, Anda akan menerima berkat Tuhan. Dan Anda harus menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar, Roh Kudus sudah tolong kami. Dan biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.